Selamat berjumpa kepada anak kami kelas 7 dan selamat bertemu belajar IPS kelas 7. Saya guru IPS kelas 7 memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu KLT, dipanggil Ibu KLT. Saya rasa cukup perkenalannya. Kita mulai belajar mengenai pelajaran IPS, yaitu dengan judul besar Manusia, Tempat dan Lingkungan. Coba kamu buka bukumu, kau lihat bukumu dalam buku digital atau buku elektronik IPS, yaitu kita mulai halaman 3. Kita mulai halaman 3 dengan judul pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antara ruang. Ruang ini nakku sama dengan tempat. Jadi pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi ini sebagai tempat manusia, baik secara keseluruhan maupun sebagian-sebagian. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah tempat manusia bermukim. Tempat manusia bermukim. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Harus ada yang membantu. Oleh karena itu, manusia perlu interaksi. Manusia perlu berinteraksi. Ada pengertian interaksi adalah hubungan manusia yang dinamis. Hubungan manusia yang dinamis antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok manusia itu. Oleh karena itu, manusia itu bisa berdiri tegak. Beliau adalah terbentuk dengan 3 makhluk, yaitu makhluk individu, makhluk ekonomi, dan makhluk sosial. Makhluk individu itulah yang terdiri dari jiwa dan raga. Sedangkan makhluk ekonomi adalah manusia butuh hidup, jadi perlu pengorbanan. Sedangkan manusia atau makhluk sosial adalah manusia itu harus bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya perlu ada interaksi. Sehingga di dalam bukumu ada interaksi antara ruang, hubungan antara tempat ke tempat. Apa fungsinya, apa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tadi. Untuk memenuhi kebutuhan tadi, itulah disebut manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia harus berhubungan atau bekerja sama atau berinteraksi dengan makhluk atau manusia lainnya. Jadi itulah mengenai interaksi. Saya ulangi, interaksi artinya adalah hubungan manusia secara dinamis. Bisa individu dengan individu, bisa dengan individu dengan kelompok, bisa kelompok dengan kelompok. Individu tadi sudah saya bilang adalah orang, satu orang ke orang. Nah itu, kalau individu dengan kelompok, misalnya dirimu dengan kawanmu sekelas, karena satu kelas itu sudah bisa dikatakan kelompok. Sedangkan kelompok dengan kelompok, misalnya kelas 7 bekerja sama dengan kelas
yang lainnya bisa seperti itu. Itulah dikatakan dengan interaksi tadi, harus berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Jadi di sini itulah pengantar pelajaran IPS pada saat ini. Dan saya ingatkan, kau catat yang kamu anggap penting di dalam buku catatanmu. Dan nanti ada pertanyaan beberapa saya berikan, kau tulis, kau kerjakan, kau jawab. Nanti waktu kamu mengumpulkan tugas ke sekolah, kau kumpulkan. Itulah pelajaran kita hari ini. Kau pelajari lebih mendalam bukumu sehingga lebih mengerti dan lebih paham. Saya hanya menyampaikan garis-garis besar saja, nak. Tidak mungkin saya baca buku ini. Jadi kamulah yang mempelajarinya. Sekian dan terima kasih.